Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, setelah kita mempelajari tentang reksadana syariah, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang produk investasi syariah lainnya. Mari kita ikuti bersama. Saat ini terdapat beberapa produk investasi selain reksadana, yaitu efek beragun aset atau EBA, kontrak investasi kolektif dana investasi real estate atau KIK DIRE, dan kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur atau KIK DINFRA. Sementara ini, belum terdapat produk-produk investasi tersebut yang berbasis syariah. Namun, diharapkan di kemudian hari tentunya akan terbit produk-produk investasi syariah tersebut. Pertama, efek beragun aset syariah atau EBA syariah. EBA syariah adalah efek beragun aset yang portfolionya terdiri dari aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 120 tahun 2018, portfolio KIK EBA syariah harus berupa aset syariah berbentuk bukan dain atau ASBBD. ASBBD adalah aset yang timbul dari pembiayaan atau transaksi yang berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada originator. Terdapat dua bentuk EBA syariah, yaitu kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK EBA syariah, dan efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP. KIK EBA syariah merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset syariah, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berikut skema KIK EBA syariah. Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portfolionya berupa kumpulan pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS SP. Dalam hal ini, penerbit EBAS SP adalah PT Sarana Multigria Finansial Persero. EBAS SP dapat menjadi salah satu solusi masalah likuiditas bank syariah. Berikut skema EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Bank syariah menjual secara putus pembiayaan pemilikan rumah atau PPR yang berupa ASBBD kepada penerbit EBAS SP. Selanjutnya, penerbit akan melakukan sekuritisasi pembiayaan PPR tersebut dan menjualnya kepada investor dalam bentuk surat partisipasi EBA syariah. Produk investasi kedua adalah kontrak investasi kolektif dana investasi real estate atau disingkat KIK DIRE Syariah. KIK DIRE Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kepada aset real estate, antara lain dapat berupa bangunan mal, hotel, atau rumah sakit, aset yang berkaitan dengan real estate, dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan tentunya dengan prinsip syariah di pasar modal. KIK DIRE Syariah wajib memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu akad secara pengelolaan,
Aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Portfolio KIK Dire Syariah hanya dapat berupa A. Aset real estate paling sedikit 80% dari net aktiva bersih, dan B. Aset lainnya paling banyak 20% dari net aktiva bersih, yaitu 1. Aset yang berkaitan dengan real estate, 2. Instrumen pasar uang, atau 3. Portfolio efek berupa efek yang diterbitkan di dalam negeri dan atau instrumen keuangan lainnya yang memperoleh penetapan otoritas jasa keuangan sebagai efek. KIK Dire Syariah wajib mendistribusikan keuntungan kepada para pemegang unit penyertaan setiap tahun dalam jumlah paling sedikit 90% dari laba bersih setelah pajak tanpa memperhitungkan keuntungan yang belum terrealisasi. Apabila KIK Dire Syariah menggunakan jasa layanan keuangan, wajib menggunakan jasa layanan keuangan yang tidak bertentangan tentunya dengan prinsip syariah. KIK Dire Syariah dilarang memiliki A. Pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang berasal dari aset real estate lebih dari 10% dari total pendapatan KIK Dire Syariah, dan atau B. Luas area yang digunakan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal lebih dari 10% dari luas area aset real estate. Berikut skema dana investasi real estate atau Dire Syariah. Manajer investasi dan bank kastodian melakukan kontrak investasi kolektif untuk menerbitkan Dire Syariah. Selanjutnya, Dire Syariah membentuk Special Purpose Company atau SPC untuk membeli aset real estate atau aset yang berhubungan dengan real estate. Kemudian, aset tersebut dijual kepada investor dalam bentuk unit Dire Syariah. Dengan kepemilikan unit tersebut, investor berhak mendapatkan dividen atas pengelolaan aset real estate atau aset yang berhubungan dengan real estate tersebut. Ketiga, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur atau disingkat KIK Dinfra. KIK Dinfra adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Aset infrastruktur adalah aset berupa fasilitas, teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. KIK Dinfra dapat menginvestasikan dananya pada aset infrastruktur secara langsung dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company atau SPC yang dibentuk untuk kepentingan Dinfra. SPC adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Dinfra paling sedikit 99,9% dari modal disetor. Dalam hal ini, portfolio Dinfra wajib berupa A. Aset infrastruktur minimum 51% dari net aktiva bersih, dan B. Aset lainnya maksimal 49% dari net aktiva bersih, yaitu 1. Instrumen pasar uang, atau 2. Portfolio efek berupa efek yang diterbitkan di dalam negeri dan atau instrumen keuangan lainnya yang memperoleh penetapan otoritas jasa keuangan sebagai efek.
Saat ini telah terdapat berbagai inovasi dalam industri reksadana syariah di Indonesia. Antara lain, sinergi antara reksadana dengan dana sosial seperti wakaf dan zakat. Misalnya, reksadana perguruan tinggi atau organisasi tertentu yang diterbitkan atas kerjasama antara manajer investasi dan institusi tersebut. Sasaran investor reksadana ini adalah para alumni perguruan tinggi atau anggota organisasi tersebut. Return atas pengelolaan reksadana ini telah dikurangi biaya-biaya manajer investasi akan disumbangkan kepada perguruan tinggi atau organisasi tersebut. Contoh lain adalah reksadana yang diterbitkan atas kerjasama antara manajer investasi dengan lembaga pengelola wakaf atau nazir dalam bentuk produk yang memberikan manfaat penyaluran wakaf dari pemegang unit penyertaan. Dana wakaf tunai ini nantinya akan dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi umat, kesehatan, dan pendidikan. Demikian pembahasan tentang produk investasi lainnya. Perdalam terus pengetahuan kita bersama tentang pasar modal syariah. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.